Haleluya, sangat senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini kita berbicara tentang Kristen menang gaya dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Saya akan bacakan ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi orang Kristen atau menjadi anak Tuhan itu nggak sekedar bicara soal gaya-gayaan, ya kan? Tapi yang saya percaya menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan itu dilihat dari kualitas kehidupannya yang dahsyat sama seperti Bapa di sorga. Jangan sampai orang berkata kepada kita, ya kan, kalau lihat gayanya sih luar biasa, saya suka. Tetapi kalau lihat gaya hidupnya, wow, saya selalu rasa mual atau langsung pingin muntah, ya kan? Atau jangan sampai ada orang yang berkata, wah kalau dia pakai gaya sih, pakai semua aksesoris Kristen, pakai salib yang besar-besar, ya kan? Pakai jubah yang panjang, dan kalau dia berdoa, waduh, dahsyat sekali sampai malaikat minder sama dia, ya kan? Dan bahkan kalau dia melayani sangat luar biasa. Tetapi kalau lihat kehidupannya, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Dia sama seperti orang dunia, bahkan lebih parah dari dunia. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan lihat dari hidup kita adalah kehidupan kita sendiri. Karena Alkitab yang berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi percuma kita menyebut diri kita anak Tuhan, tetapi kehidupan kita nggak mencerminkannya. Itu sebabnya Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka memiliki kehidupan yang berkualitas tinggi, yaitu kehidupan yang semakin disempurnakan sama seperti Bapa di sorga. Ini yang menjadi tujuan iman kita. Tujuan iman kita bukan sekedar kita melihat mukjizat, tujuan iman kita bukan sekedar kita mengalami berkat, tetapi tujuan iman kita adalah sebuah proses untuk semakin sempurna seperti Bapa di sorga. Itu sebabnya untuk mencapai kondisi ini, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami penderitaan, mengalami keadaan yang sulit, bahkan mengalami aniaya dari orang-orang jahat. Nah, tujuannya adalah sangat sederhana supaya kita sempurna seperti Bapa. Ketika kita mengalami kesusahan, dikecewakan, jangan kita menjadi kecewa, karena kita harus selalu ingat manusia bisa mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tetapi Allah selalu mereka-rekakannya untuk kebaikan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu menjadi orang Kristen sangat tegas Alkitab. Gak boleh cuma menang gaya, tetapi kita harus mencerminkan nilai-nilai kehidupan Kristen dalam hidup kita. Karena itu pertanyaan sederhana, apa ciri-ciri anak Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah harus mampu mengasihi musuh. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena itu kamulah harus mengasihi musuhmu. Kita diperintahkan mengasihi musuh sama seperti Bapa di sorga mengasihi semua orang. Ingat, kita dikasihi Tuhan pada waktu itu di masa lalu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang benar, tetapi kita dikasihi Tuhan justru ketika kita masih berdosa, kita masih seterunya Tuhan, tetapi dengan anugerah yang luar biasa, Dia buka tangannya, Dia rangkul kita, Dia lepaskan pengampunan, dan dicurahkan berkat-Nya buat hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus mampu mengasihi musuh kita. Tentunya orang akan bilang, itu gak mudah Pak Pendeta. Karena terlalu sakit apa yang dia buat pada saya. Dia ambil apa yang paling berharga dari saya. Dia sudah hianati saya. Dia sudah melakukan kekerasan buat saya. Betul, secara manusia itu gak gampang. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang bergantung kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukannya. Itu yang Yesus bilang, Bapa, sekiranya mungkin lakukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di sorga lah yang terjadi. Orang boleh menyebut dirinya anak Tuhan, orang bisa menyebut dirinya dekat dengan Tuhan, tetapi kalau masih dikuasai oleh kebencian, tetapi masih dikuasai oleh dendam, tetapi masih punya kepahitan terhadap orang yang menyakiti, itu bukan ciri anak Tuhan yang sejati.
Yang kedua, apa ciri anak Tuhan yang sejati? Yang kedua adalah dia harus mampu mendoakan musuhnya. Yesus berkata, tetapi berdoalah bagi musuhmu dan mintalah berkat bagi mereka. Biasanya kalau anak dunia, ya kan, kalau mengenal musuhnya, kalau dia punya musuh, dia biasanya mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina, mengucapkan sumpah serapah. Tetapi anak-anak Tuhan berbeda. Anak-anak Tuhan tidak mencaci maki dengan membalas caci maki, ya kan? Tetapi anak-anak Tuhan jelas kita diminta untuk berdoa, meminta berkat kepada musuh-musuh kita. Kita harus hidup seperti Tuhan kita. Bapa kita adalah Bapa yang memberikan berkat buat orang-orang baik, buat orang-orang yang benar, buat orang-orang yang baik, buat orang-orang yang jahat. Tuhan memberikan berkat-Nya. Nah, itu sebabnya kita dilatih melalui kita berdoa kepada musuh. Kebesaran hati kita dilatih, dan saya percaya kalau kita sanggup berdoa kepada musuh, itulah doa tingkat tinggi, dan pada saat itulah doa kita besar kuasanya di hadapan Tuhan. Apa ciri anak Tuhan yang sejati? Yang ketiga adalah mampu memberikan salam kepada musuhnya. Kecenderungan orang ketika berjumpa dengan musuhnya, dia langsung buang muka, ya. Bahkan dia bilang, kalau berjumpa dengan dia, lebih bagus saya ketemu dengan setan, ya. Tetapi anak-anak Tuhan jelas, kita nggak boleh nyimpan kepahitan, kita nggak boleh menyimpan dendam. Tetapi Alkitab bilang kita harus selalu memberikan salam. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu membawa damai dalam hidup kita. Alkitab sangat jelas berkataku, kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik kepada kita, kita hanya memberi salam kepada saudara yang mengasihi kita, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia. Tidak ada bedanya kita dengan orang jahat. Tidak ada bedanya kita dengan pemungut cukai. Tetapi ketika kita sanggup selalu membawa damai, memberikan shalom kepada orang yang memusuhi kita, disitulah turun damai sejahtera berkat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberi salam buat orang yang memusuhi kita, ketika salam itu nggak layak buat dia, dia akan kembali kepada kita dan menjadi berkat buat kita. Itu sebabnya doa saya, Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, untuk kita bisa menang sebagai anak Tuhan menjalani hidup ini. Haleluya. Tuhan memberkati.